Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Shadaqallahul adzim. Fa ya ibadallah usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Ma'asyiral muslimin, jamaah sidang Jumat yang dirahmati Allah. Hari ini kita masih berada di awal tahun 1446 Hijriah. Izinkan khotib untuk ikut berpesan tentang muhasabah. Muhasabah untuk berubah menjadi lebih baik. Hadirin yang dirahmati Allah, bergantinya tahun mestinya dijadikan sebagai waktu untuk melakukan muhasabah, evaluasi atau introspeksi terhadap perjalanan hidup selama ini agar ke depan lebih baik lagi. Jangan sampai dengan terus berjalannya waktu kita tidak mampu mengambil ibrah, hikmah dan pengalaman. Dengan merenungkan masa lalu kita bisa meninggalkan hal-hal yang negatif dan mengambil sisi-sisi positif sebagai bekal menghadapi masa depan. Kita harus optimis bisa melakukan perubahan lebih baik di masa yang akan datang dengan terus melakukan ikhtiar-ikhtiar terbaik. Allah mengingatkan di dalam Al-Quran surat Al-Hasyr, surat yang ke-59 ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Ayat ini untuk orang-orang yang beriman, tidak sembarang manusia. Kadang orang beriman saja masih berat melakukannya. Kenapa? Masih harus bertakwa. Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, khususnya hari akhirat, dan bertawakal kepada Allah. Masih bertakwa lagi, yang kedua kalinya, kemudian bertawakal kepada Allah untuk orang beriman. Dalam mengarungi kehidupan melalui ikhtiar ini, kita juga harus menyadari bahwa kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok. Kita diperintahkan untuk melakukan ikhtiar, dan setelah itu kita
kita diingatkan untuk bertawakal, berserah diri kepada Allah. Dalam Quran surat Luqman, surat yang ke-31 ayat 34 disebutkan, sesungguhnya Allah memiliki pengetahuan tentang hari kiamat, menurunkan hujan dan mengetahui apa yang ada dalam rahim. Tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui dengan pasti apa yang akan terjadi, apa yang akan dia kerjakan besok. Apalagi besok setelah Jumatan pun tidak ada yang tahu. Begitu pula tidak ada seorang pun yang dapat mengetahui di bumi mana dia akan mati. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha teliti. Innallaha 'indahu 'ilmus sa'ah wa yunazzilul ghaitha wa ya'lamu ma fil arham wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut innallaha 'alimun khabir. Ayat ini menunjukkan kekuasaan Allah atas masa depan dan ketidaktahuan kita tentang apa yang akan terjadi besok. Dalam satu ayat ini saja Allah sekaligus menunjukkan 5 kekuasaannya tentang masa depan. Pertama, Allah lah yang tahu kapan akan terjadi kiamat. Tidak ada satupun manusia yang tahu kapan kiamat datang. Namun begitu, Allah memberikan isyarat-isyarat atau tanda-tanda kedatangan kiamat. Di antara tanda-tanda kedatangan kiamat adalah keluarnya binatang melata. Hal ini sebagaimana yang disebutkan dalam firman Allah surat An-Naml, surat yang ke-27 ayatnya 82. Wa idza waqa'al qawlu 'alaihim akhrajna lahum dabbatan minal ardi tukallimuhum anna an-nasa kanu bi ayatina la yuqinun. Dan apabila perkataan telah jatuh atas mereka, maksudnya ketentuan Allah telah datang akan terjadinya kiamat, kami keluarkan sejenis binatang melata dari bumi yang akan mengatakan kepada mereka bahwa sesungguhnya manusia dahulu tidak yakin kepada ayat-ayat kami. Ini baru satu tanda. Banyak sekali Nabi mengisyaratkan akan datangnya hari kiamat. Tanda-tanda kecil yang jumlahnya ratusan barangkali, dan juga tanda-tanda besar yang ketika muncul maka kiamat sudah diambang pintu. Kita tinggal menunggu saja kapan datangnya Dajjal, kapan hadirnya Imam Mahdi, kapan turunnya Nabi Isa, kapan datangnya Duhon, kapan keluarnya Ya'juj wa Ma'juj. Yang itu diibaratkan oleh Nabi seperti butir-butir tasbih yang begitu tali simpunya dilepas, maka butir-butir tasbih meluncur dengan derasnya. Itulah tanda-tanda kiamat besar yang muncul sekaligus hampir bersamaan. Kalau itu sudah muncul, kiamat sudah dekat. Walaupun sekarang pun kalau Allah mau bisa saja terjadi kiamat. Maka muhasabah sangat penting, karena kita tidak tahu kapan akan datangnya kiamat, walaupun Allah menunjukkan tanda-tandanya. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah lah yang mengetahui kapan hujan akan turun untuk menghidupkan bumi ini dan memberi rezeki kepada manusia untuk bekal kehidupan di dunia. Al-Quran mengungkap banyak fakta dalam kehidupan, termasuk fakta tentang turunnya air hujan. Quran surat Asy-Syura, surat yang ke-42, ayat 28, Allah menyebut hujan yang turun ke bumi sebagai rahmat yang diperlukan untuk makhluk. Wa huwa alladzi yunazzilul ghaitha min ba'di ma qanatu wa yanshuru rahmah wa huwal waliyyul hamid.
Allah turunkan hujan sebagai rahmat. Rahmat itu petunjuk, petunjuk yang baik, membimbing manusia. Dalam terjemahan lain, hujan itu rezeki, bukan malapetaka, bukan musibah, bukan bencana. Tetapi kenapa bisa ada banjir, ada air bah, ada kekeringan? Itu sikap ulah manusia bagaimana mensifatinya dan mensikapinya. Harul fasad min bahri wal bahri bima kasabat aydinas. Telah terjadi kehancuran di muka bumi dan lautan, termasuk banjir besar atau kekeringan akibat ulah tangan manusia. Hakikatnya hujan adalah rezeki. Allah turunkan hujan sesuai dengan siklusnya. Dalam 1 detik Allah turunkan hujan, Allah turunkan air sebanyak 16.000 ton, 16 ton air dalam 1 detik. Bagaimana kalau dalam 1 menit? Kalikan 60. Bagaimana dalam 1 jam? Kalikan 24. Bagaimana dalam 1 hari? 1 tahun. Allah turunkan dengan siklus yang sama. Kenapa ada yang kekeringan? Kenapa ada yang kebanjiran? Itu sikap manusia bagaimana pesan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hujan adalah rahmat, hujan adalah rezeki. Cuma kadang dibungkus oleh musibah. Jadi musibah hanya bungkusnya saja. Seperti kita dapat permen, ada bandrolnya. Seperti kita dapat paket, ada yang mengantar, kadang tidak dikenal, itu ada bungkusnya. Jadi maunya Allah terima dulu paketnya. Kalau memang sudah jelas pakai nama kita, bungkusnya dibuka, dibuang, ambil barangnya. Maunya Allah terima dulu permennya, bandrolnya dibuang, permennya dimakan. Itu hujan, rezekinya dibungkus dengan musibah. Tapi kadang hujan baru datang, mengeluh, sambat, banjir, pokoknya nggak pada kering. Kalau nggak hujan juga sama. Mumpung belum kiamat, hadirin sekalian, pandai-pandailah mensikapinya. Karena itu rezeki dan rahmat. Seperti orang Jawa mengatakan, Jawa, ja'a rahmatullah, rahmat Allah. Jadi jangan ditolak dulu musibahnya, terima dulu. Nanti kalau sudah diterima, ikhlas karena Allah, Allah tunjukkan ini loh rezekinya. Karena rezeki datanya bersama dengan musibah. Allah uji dulu itu, mumpung belum kiamat. Kalau nanti kiamat sudah dekat, Allah mengurangi turunnya hujan sepertiganya. Di 5 ton dalam per detik air yang Allah kurangi menjelang datangnya hari kiamat. Dan ini sudah terjadi. Sungai Tiberias, satu-satunya sungai sumber kehidupan negara Israel, itu sudah kelong. Yang tadinya kedalamannya 45 meter, sekarang tinggal 16 meter dalam 10 tahun. Jadi kalau besok tahun 2034, kalau 10 tahun kemarin saja sudah kelong, berapa? 45 dikurangi 16, 29 meter, genepi 30. Maka tahun 2034 airnya sudah tidak ada. Kalau sekarang tinggal 16 meter, kalau dikurang 30, diketuk 14 meter pun tidak akan keluar air. Itu sungai Tiberias, satu-satu sumber kehidupan Israel yang sekarang sedang gaya Palestina. Sombong-sombongnya seperti itu. Allah sudah kurangi airnya. Nanti menjelang kiamat sudah jelas, kurangi lagi menjadi 2/3-nya. Tinggal sepertiga yang bisa diturunkan Allah sebagai hujan. Tinggal 5 ton air lagi per detiknya. Maka saat kiamat datang, Allah sudah tidak turunkan hujan lagi. Na'udzubillah min dzalik. Dan itu kapan terjadi? Hanya Allah yang tahu. Yang ketiga, Allah yang Maha tahu apa yang ada dalam kandungan seorang ibu. Walaupun saat ini sudah ditemukan alat-alat canggih untuk melihat kondisi bayi dalam rahim, seperti USG dan sebagainya, namun pada hakikatnya semua masih dalam fase prediksi. Bulan pertama belum diketahui, bulan ketiga dapat diketahui ternyata laki-laki, tapi begitu bulan ke-6 periksa lagi menjadi perempuan.
Padahal sudah menyiapkan nama untuk laki-laki, tapi lahirnya perempuan. Maka berubah lagi rencananya untuk memberikan nama laki-laki. Dan itu banyak terjadi. Di bulan kedua positif, terjadi gempa. Bulan kelima periksa, ternyata negatif. 3 bulan setelah gempa, jadi positif lagi. Periksa lagi laki-laki, lain ternyata perempuan. Itu hanya prediksi manusia, tapi yang menentukan adalah Allah. Yang keempat, Allah lah yang tahu nasib kita di masa yang akan datang. Kita hanya berusaha dengan cara yang terbaik, namun Allah yang akan menentukan hasilnya. Segala ketentuan yang terjadi di dunia ini merupakan rencana Allah. Tidak ada yang bisa mengubahnya kecuali hanya Dia. Allah berfirman di dalam surat Al-A'la ayat 87. Sabbih isma rabbikal a'la. Sucikanlah nama Tuhanmu yang maha tinggi. Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan dan menyempurnakan penciptaannya. Walladzi qaddara fahada, dan yang menentukan qadarnya masing-masing sesuai dengan kadarnya dan memberinya petunjuk. Singkatnya, qada adalah ketentuan, ketetapan atau takdir yang telah dituliskan sebelum manusia diciptakan. Sementara qadar adalah realisasi dari ketetapan tersebut. Keduanya harus diimani oleh umat Islam sebagai bentuk kecintaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana cara mengimaninya? Menerima takdir, termasuk takdir buruk. Seringkali ketika kita mendapat kebaikan, bolehlah kita maka wajib alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur. Tapi begitu kena musibah, seringkali menolak takdir. Kenapa harus saya? Bukan tetangga saya. Harusnya saya mendapat kebaikan, yang tetangga yang keburukan. Seringkali kita menolak. Padahal bagian dari mengimani takdir adalah menerima takdir dengan ikhlas, dengan ridha. Kalau ini sudah bisa kita terima, kita sudah ikhlas dan ridha, Allah nanti akan gantikan yang baru. Tapi jarang diketahui, maka berlarut-larut hidup dalam kesusahan karena tidak menerima takdir. Ini yang perlu kita ubah. Kita muhasabah untuk berubah menjadi lebih baik. Itu yang kedua. Dan yang kelima, yang terakhir, Allah yang tahu kapan seseorang akan mati. Tidak ada manusia yang bisa merencanakan umurnya, meninggal dunia di mana dan di mana dia akan dikuburkan. Namun kematian merupakan keniscayaan yang akan dihadapi oleh semua makhluk yang bernyawa. Sebagaimana firman Allah dalam Quran surat Al-A'raf ayat 7, "Wa likulli ummatin ajal, fa idza jaa ajaluhum la yastakhirun sa'ah wa la yastaqdimun." Tiap-tiap umat mempunyai batas waktu, maka apabila telah datang waktunya, mereka tidak dapat memundurkannya, barang sesaat pun, dan tidak dapat pula memajukannya. Baik umur suatu umat maupun umur dari bangsa umat itu sendiri, baik secara kolektif maupun secara individu, Allah sudah menentukan. Secara kolektif, kehidupan umat ini dibagi menjadi 5 fase. Fase yang pertama adalah fase kenabian, sudah berakhir. Umurnya hanya 23 tahun, dipimpin oleh Rasulullah SAW sendiri. Fase yang kedua adalah fase khilafah Rasyidiyah, juga tidak panjang. Umurnya hanya 29 tahun, dipimpin oleh 4 khalifah. Tinggal 6 bulan, khalifah terakhir Ali bin Abi Thalib menyerahkannya kepada Muawiyah. Selama 6 bulan berakhir, maka masuk fase yang ketiga, fase kerajaan Islamiyah. Ini cukup panjang, masanya 1227 tahun. Umat Islam dipimpin oleh kerajaan Islam terbesar di dunia. Ada 3,
Bani Umayyah, Bani Abbasiyah, dan Bani Utsmaniyah, dan sudah berakhir di tanggal 3 April tahun 1924 dengan jatuhnya Turki Utsmaniyah. Dan fase keempat yang sekarang kita sedang alami adalah fase vakum, fase kekosongan. Umat Islam tidak ada pemimpinnya, dipimpin oleh negara-negara kafir barat. Apa itu kapitalis, apa itu komunis, apa itu demokratis, apa itu oligarki, dan sebagai umat Islam tidak berjaya di masa sekarang ini. Entah berapa tahun, tapi Nabi mengatakan fasenya sangat sebentar. Dan nanti begitu masuk ke fase 5, fase yang sangat aman, sangat nyaman, umat Islam jaya kembali dan akan dipimpin oleh Imam Mahdi dalam waktu maksimal 9 tahun. Ini fase yang kelima. Dan setelah ini maka terjadilah di Yaman. Itu fase umur umat Islam. Berapa ringkasnya? Rumusnya umur umat Yahudi dikurangi umur umat Nasrani. Yahudi umurnya 2000, Nasrani umurnya 600, maka umur umat Islam adalah 1400. Dan sekarang sudah 1446, sudah lebih 46. Banyak hadis yang menjelaskan. Kita ambil hadis yang paling ringan, yang paling aman. Ibnu Rajab mengatakan umur umat Islam 1500. Jadi kalau kita ambil ini, maka umur umat Islam tinggal 1500 dikurangi 1446, tinggal 54 lagi. Masih berani berdoa, minta panjang umur, namun kita akan bertemu dengan kiamat yang sangat mengerikan. Sudah saatnya tidak berdoa minta panjang umur. Berdoalah minta berikan manfaat atas umur yang berikan kepada kita. Itu saja yang penting. Bersiap-siap menghadapi hari kiamat. Kata Nabi, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan akan datangnya hari kiamat, bukan menyiapkan, mengumpulkan dunia belaka. Namun bila minta. Demikian hadirin pesan-pesan Nabi dan juga Allah dalam berbagai ayat tentang muhasabah untuk memperbaiki kehidupan kita. Tidak cuma dunia saja, tapi mulai berpikir kepada akhirat. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang beriman, orang yang bertakwa, dan orang yang bertawakal. Wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ayyuhal muslimun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin yang dirahmati Allah, kita sebagai kepala rumah tangga punya kewajiban membimbing istri dan anak-anak kita, termasuk menyiapkan untuk masa depan, yaitu masa yang kekal abadi akhirat. Ada kabar gembira, insya Allah orang-orang beriman tidak akan menyaksikan terjadinya huru hara kiamat, karena Allah akan mematikan seluruh orang beriman dengan angin yang sangat halus dari negeri timur, yaitu Yaman atau Yordania. Angin yang sangat halus, siapapun tersentuh kulitnya meninggal di lokasi. Siapapun yang menghirup langsung seketika di tempat kejadian meninggal dengan aman, nyaman. Dan Nabi juga mengatakan barang siapa berperang di hari akhir bersama Nabi Isa untuk membunuh Dajjal, maka dijamin masuk surga berapapun dosanya asal beriman.
Ini kabar-kabar gembira dari Rasulullah. Kalau kita memang beriman sampai hari akhir, insya Allah masuk surga, tidak akan menyaksikan terjadinya huru hara kiamat. Namun bila mudah-mudahan Allah memberikan terbaik kepada kita hari-hari kehidupan di akhirat yang abadi, bukan di dunia yang hanya sekejap saja. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah menerima segala amalan kita dan mengampuni dosa-dosa kita semua. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa qadiyal hajat wa qadiyus syafaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma inni as'aluka al-huda wa at-tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma ij'alni syakura waj'alni sabura waj'alni fi 'ainin shahira wa fi a'yunin nasi kadira. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillah.